Di pedalaman Kalimantan yang hijau dan lebat, hiduplah dua bersaudara, Ambun dan Rimbun, bersama ibu mereka. Kehidupan mereka penuh keterbatasan setelah kepergian sang ayah, meninggalkan keluarga dalam kemiskinan. Tak ingin terus terpuruk, Ambun dan Rimbun bertekad mengubah nasib. Dengan hati penuh harapan, mereka memutuskan untuk merantau, meninggalkan desa yang telah menjadi saksi perjuangan hidup mereka. Sebelum berangkat, sang ibu memberikan mereka dua dohong, keris pusaka peninggalan ayah mereka. Sebagai tanda, satu dohong dililit dengan kain merah untuk Ambun, sementara yang lainnya dibalut kain kuning untuk Rimbun. Dengan bekal restu dan pusaka, keduanya memulai perjalanan. Namun, takdir berkata lain. Di tengah perjalanan, Rimbun jatuh sakit parah. Ambun hanya bisa meratapi kepedihannya ketika sang adik akhirnya menghembuskan napas terakhir. Dengan penuh duka, Ambun menguburkan Rimbun dan menancapkan dohong berkain kuning di makamnya sebagai tanda cinta dan kenangan. Meskipun kehilangan sang adik, Ambun tetap melanjutkan perjalanan, melewati hutan belantara yang seakan tak berujung. Hingga akhirnya, bekalnya habis, dan langkahnya yang lelah membawanya ke rumah seorang nenek tua. Sang nenek menyambutnya dengan baik hati. Sebagai ungkapan terima kasih, Ambun membantu mengerjakan berbagai pekerjaan rumah. Suatu hari, nenek itu berbagi kisah tentang masa lalunya dulu. Ia adalah bagian dari keluarga kerajaan, namun diusir dari istana karena memilih menikah dengan rakyat biasa. Suatu ketika, utusan kerajaan datang membawa kabar bahwa sang raja mengadakan sayembara. Barang siapa yang berhasil memetik bunga melati di halaman istana dan menyerahkannya kepada sang putri, akan dinikahkan dengannya. Mendengar hal itu, sang nenek menyarankan Ambun untuk ikut serta. Dengan tekad bulat, ia pun berangkat ke istana. Di arena sayembara, kehadiran Ambun dipandang sebelah mata. Namun tanpa gentar, ia mengeluarkan dohong pusaka miliknya. Dengan keajaiban yang mengejutkan semua orang, ia berhasil memetik bunga melati dengan mudah dan menyerahkannya kepada sang putri. Sang raja terkesima dengan keberanian dan keistimewaan Ambun. Ia pun menikahkan putrinya dengan pemuda itu, bahkan menyerahkan tahta kerajaan kepadanya. Ambun, yang dulunya hidup dalam keterbatasan, kini menjadi raja yang bijaksana. Namun, kejayaan tidak membuatnya lupa pada keluarganya. Ia menjemput sang ibu ke istana dan memerintahkan para pengawal untuk mencari air kehidupan dari Bukit Kamiting. Begitu air itu ditemukan, Ambun segera pergi ke makam Rimbun dan menyiramkannya ke tanah. Keajaiban pun terjadi, jasad sang adik kembali bersatu dan Rimbun hidup kembali. Kini, mereka bertiga menikmati hidup dalam kebahagiaan, membuktikan bahwa kasih sayang dan tekad mampu menembus batas takdir.